dibantu dengan doa-doa. Kita nggak akan bisa kita sekarang bicara. Jangankan bicara di pabrik, di ruang pabrik, bicara di kamar aja ketahuan. Hai, kawan-kawan, dimanapun kalian berada, kami doakan sehat selalu, semoga diberi kelancaran untuk menjalankan aktivitas hari ini. Masih bersama dialog kita FITN bersama saya Erfamisme dengan tema dialog politik, reformasi legasi politik anak muda hari ini. Saat ini kita akan berbincang mengenai tema tersebut bersama Bung Ramses Desemberata dari Kobumi, Komunitas Buruh Migran. Ya, Bung Ramses, bagaimana kabarnya? Baik, bisa memperkenalkan stories Kobumi itu gimana untuk kepada audiens biar tahu. Kobumi itu komunitas buruh migran. Kebanyakan organisasi itu karena dia orang Indonesia, dia itu anggotanya tidak hanya orang buruh. Menurut Bang Ramses ini secara historis reformasi itu Reformasi itu kan paling banyak di Indonesia, di Prancis, ya, di Cina, kembali ke Indonesia, dan itu memang menyebar. ya generasi muda tahu nih, Bung Ramses. Tapi yang diperjuangkan untuk reformasi pada saat itu dari buruh, mahasiswa atau semua elemen itu memperjuangkan reformasi. Sebenarnya kalau tidak ada reformasi, kita nggak akan bisa seperti kita sekarang bicara. Jangankan bicara di pabrik, di ruang pabrik, bicara di kamar aja ketahuan. Semua punya kopi. Reformasi itulah kemudian kita bisa. Kalau dulu kan demonstrasi, kumpul-kumpul aja 5 orang, itu langsung dianggap sebagai COVID. Nah, kan enggak. Itulah manfaat terbesar dari reformasi, ya. Bung Ramses itu tadi kan untuk penjelasan mengenai edukasi reformasi memang di kalangan anak muda masih jarang seperti itu ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, reformasi ini bagi anak muda berdampak nggak sih? Kemudian ada nggak dampak positif atau dampak negatif dari reformasi tersebut gitu ya? Nah, tapi sebelum dijawab, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi reformasi aja sudah memberikan banyak keuntungan buat gerakan. Nah, sekarang ada nggak sih dampak politisnya dari reformasi itu? Saya melihat dampak negatif pasca reformasi itu ya, terutama 10 tahun terakhir. Iya, 10 tahun terakhir di penghujung rejim Jokowi, situasinya makin kembali kepada situasi
Orba yang dulu kita tumbangkan. Ya. Jadi ada semacam gerakan neo Orba yang mulai dibangkitkan. Oh, Jadi pecahan-pecahan partai Golkar itu semua sekarang sudah mengelompok pada satu kelompok ya. untuk bisa melakukan penindasan Oke. sebesar-besarnya. Nah, itu 10 tahun terakhir itu yang harus kita awasi ya. Saat ini terutama misalnya. Karena demokrasi sudah makin terancam. Kriminalisasi kepada semua level masyarakat itu terjadi, termasuk kepada wartawan. Ya. Banyak aktivis lingkungan yang dikriminalisasi dengan betul. produk-produk hukum yang dibentuk di 10 tahun terakhir. Undang-undang ITE itu menjadi momok. Jadi ya. Jadi momok. Kita semua bisa kena. Siapapun bisa kena. Betul. Saya siap itu untuk melawan itu. Oke, siap. Dan orang-orang muda harus meminta agar undang-undang itu dihapuskan. Undang-undang yang tidak pro sama rakyat, yang mengkriminalisasi semua masyarakat yang berbicara terkait hak-haknya, itu juga harus kita ini. Nah, banyak lagi undang-undang yang lain ya, pelemahan KPK segala macam itu. Jadi bahkan ketua KPK-nya sendiri melakukan korupsi. Iya, betul. Itu akibat dari proses undang-undangnya yang dirubah hingga KPK benar-benar jadi lemah. Jadi gerakan penegakan korupsi sendiri ya lemah. Jadi 10 tahun terakhir hampir lini itu lemah. Ya, tadi kan Bung Ramses sudah menjawab tentang politik hari ini dan zaman Orba seperti terulang kembali seperti itu. Nah, untuk menurut Bung Ramses setelah era reformasi, apa yang disayangkan dari politik hari ini ketika sudah memperjuangkan reformasi ternyata melihat kondisi politik yang saat ini seperti ini, itu menurut Bung Ramses bagaimana? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Halo guys, ada nih obat ganteng yang bakal buat kalian makin terlihat maskulin. Lihat nih proses model cukur fresh crop. Hanya ada di Maskulin Barbershop yang beralamatkan di Jalan RA Wiratmaja atau Jalan Bank nomor 24B Purwokerto Barat. Media sosialnya maskulin.barbershop. Ini hasil sesudahnya. Keren kan? Kuy, datang langsung. Maskulin Barbershop. Cinta bebek goreng. Ternyata di Batu Raden ada bebek goreng enak di terminal bawah Batu Raden kios nomor 2. Nah, menunya tidak hanya bebek goreng, ada ayam goreng, burung dara goreng, tempe tahu, dan masih banyak menu lainnya loh. Sambelnya juga pedes nampol, ada 2 varian sambal ya. Dan lebih menariknya lagi, warung buka selama 24 jam. Yuk buruan datang langsung ke outlet untuk pemesanan atau boleh DO ke nomor 0878 4815 6781. Buruan. Para pencinta kuliner, cobain ayam geprek Mbah Kakung. Sudah buka beberapa cabang nih. Ada di outlet Purwokerto yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Barat, outlet cabang Sudirman Food, Jalan Gunung Slamet, Grendeng, Purwokerto Utara. Menunya recommended banget. Ada paket ayam geprek dan menu lainnya boleh banget request. Khusus makan di tempat, refill nasi plus es teh sepuasnya. Free wifi juga loh. Kepoin mesosnya @mbahkakungkuliner dan pesan melalui GrabFood, ShopeeFood, GoFood, atau langsung ke outlet ya guys. Pertanyaan dari Alvaro de Nadra. Mungkin jika diingat reformasi menjadi satu historis yang memberi nilai yang baik. Kalau sekarang kayaknya perlu ada reformasi lagi deh. Situasi negatif ya sekarang ini misalnya rejim yang sekarang berkuasa malah membangun dinasti politik ya, itu semua kita sudah dengar. Ini membuat orang yang dulunya sangat respect hari ini benar-benar
180 derajat terbalik. Walaupun pada zaman Soeharto misalnya ada anaknya yang jadi menteri, cuman jadi menteri dan di penghujung kekuasaannya. Nah ini tidak, pengganti yaitu anaknya sendiri. Dinasti ini, rejim dinasti politik ini juga terjadi di partai-partai yang ada. Ini yang kemudian harus disikapi bahwa orang muda paham tentang situasi ini. Politik burjuasi itu hanya memilih dari kalangan kelas ini, dan itu siap ada pihak yang berada di belakang itu semua. Oligarki. Jadi oligarki yang mengatur ini semua. Jadi kita tidak hanya pada tokohnya disetir oleh oligarki itu sendiri. Orangnya bisa disetir, sistemnya bisa disetir, undang-undangnya bisa disetir. Situasi politiknya juga dia bisa disetir oleh oligarki. Ini yang kita lawan di balik dinasti politik itu sendiri. Imam jadi sapa. Pertanyaannya, reformasi di korupsi itu apa ya Bang yang pernah viral pas Omnibus Law? Dan kawan-kawan tadi ya, saya pikir saya fokus yang utama saja bahwa istilah reformasi di korupsi itu. Saya lebih cenderung mengatakan reformasi dikhianati. Kenapa dikhianati? Karena melahirkan sebanyak-banyaknya produk hukum yang melayani kepentingan oligarki tadi, yang dikaitkan dengan undang-undang Omnibus Law tadi. Kalau kami bilangnya undang-undang cilaka. Terkait dengan undang-undang itu, ada undang-undang ITE yang membuat siapa saja bisa dikriminalkan. Jadi ini pesanan dari investor itu sendiri. Tidak ada bicara untuk kepentingan rakyat, buruh terutama bisa. Tidak lagi bisa dapat kenaikan tahunan, kenaikan upah tahunan mengikuti inflasi. Nggak ada, setiap 3 tahun apa 5 tahun gitu loh, baru ada kenaikan. Bayangkan dulu bisa beli nasi bungkus, kalau gajian itu 1 bulan bisa beli nasi bungkus 30 bungkus setiap hari. Sekarang tidak bisa makan, bisa beli cuma 20 nasi bungkus, 10 nasi bungkus lagi itu utang atau ya puasa. Jadi sudah hampir seperti situasinya jadi kayak perbudakan aja. Orang-orang disuruh kerja tapi hanya untuk sekedar hidup. Oke. Tidak sejahtera ya Bang? Nggak ada cerita sejahtera. Terus gampang sekali di PHK karena undang-undang itu memberikan kebebasan pengusaha, pemodal untuk menghentikan produksinya gara-gara situasi krisis global misalnya. Padahal kan ada mekanismenya, sebuah perusahaan mau dinyatakan pilot atau tidak. Tapi undang-undang itu bisa menyatakan, di situ ada pasal menyatakan bisa memberhentikan pekerja kapanpun karena situasi yang menurut perusahaan itu tidak memungkinkan untuk berproduksi. Nah itu bisa membuat jumlah tingkat PHK sangat tinggi, dan itu terjadi sekarang di buruh, di mahasiswa misalnya. Nggak ada lagi kuliah murah, Betul. tidak ada lagi beasiswa yang bisa didapatkan karena kepintaran. Kalaupun didapatkan hanya berapa persen lah itu. Jadi katanya kurikulum merdeka segala macam itu ya omong kosong lah. Betul. Nah, apalagi terus bagaimana itu bisa menciptakan Indonesia emas? Kalau situasinya tidak sedikit pun mendukung rakyat untuk bisa berubah lebih sejahtera. Kan itu ilusi ya yang dibangun pemerintah agar tetap mendukung rejim sekarang karena dia orang baik segala macam. Bung Ramses tadi udah menjawab tanya jawab dari teman-teman netizen dari online. Tadi ada yang belum terjawab nih tentang reformasi ini, dampaknya apakah kebebasan itu berpengaruh adanya buzzer gitu atau buzzer orang-orang yang dibayar, apakah itu bentuk kebebasan? Sama menjawab di pertanyaan selanjutnya nih sekalian, bagaimana sih gimmick politik hari ini? Apakah itu gimmick politik yang membangun atau cuma buat gaya-gayaan ketika banyak politisi joget-joget di TikTok seperti itu kan, terus banyaknya artis jadi politisi gitu? Apakah itu mencederai reformasi atau enggak gitu ya? Belibet ya, sorry teman-teman, tapi dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Salah satu cara untuk bisa mendapatkan suara sebesar-besarnya ya. Tapi rakyat juga nggak bodoh.
Halo guys, ada nih obat ganteng yang bakal buat kalian makin terlihat maskulin. Lihat nih proses model cukur Fresh Pro. Hanya ada di Maskulin Barbershop yang beralamatkan di Jalan RA Wiratmaja atau Jalan Bank nomor 24B Purwokerto Barat. Media sosialnya maskulin.barbershop. Ini hasil sesudahnya. Keren kan? Kuy, datang langsung. Maskulin Barbershop. Hai, para pencinta kuliner, cobain ayam geprek Mbah Kakung. Sudah buka beberapa cabang nih. Ada di outlet Purwokerto yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Barat, outlet cabang Sudirman Food, Jalan Gunung Slamet, Grendeng, Purwokerto Utara. Menunya recommended banget. Ada paket ayam geprek dan menu lainnya boleh banget request. Khusus makan di tempat, refill nasi plus es teh sepuasnya. Free wifi juga loh. Kepoin mesosnya @mbahkakungkuliner dan pesan melalui GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau langsung ke outlet ya guys. Apakah kebebasan itu berpengaruh adanya buzzer gitu atau buzzer orang-orang yang dibayar? Apakah itu bentuk kebebasan? Sama menjawab di pertanyaan selanjutnya nih sekalian, bagaimana sih gimmick politik hari ini? Gitu. Apakah itu gimmick politik yang membangun atau cuma buat gaya-gayaan ketika banyak politisi joget-joget di TikTok seperti itu kan? Terus banyaknya artis jadi politisi gitu. Gimmick itu memang salah satu cara untuk bisa mendapatkan suara sebesar-besarnya ya. Iya. Tapi rakyat juga nggak bodoh. Iya, betul. Yang mereka lihat bukan gimmick, yang mereka lihat itu visi misi dan programnya. Betul. Ada nggak programnya untuk rakyat kecil? Nah, kampanyenya lebih banyak menggunakan gimmick-gimmick saja supaya mempermudah mereka mendapatkan simpati sehingga kemudian rakyat memilihnya gitu. Tapi rakyat juga sudah belajar banyak dari proses reformasi bahwa mereka tidak mau dibohongi oleh gimmick-gimmick yang sepertinya heroik segala macam gitu. Apalagi menggunakan artis-artis terkenal. Jadi memobilisasi massa dengan lebih cepat lewat medsos. Jadi ketika ada orang berbicara keras kritis di medsos, maka buzzer-buzzer itu akan mengerubutinya, melawannya, kemudian bahkan mengkriminalkannya. Jadi gimmick itu hanya sebenarnya pemanis, tidak perlu dibesar-besarkan. Dan media harus kritis dengan itu. Yang dia omongin seharusnya visi misi dan programnya apa. Di medsos berapa banyak program dan visi misi dan program yang dibebarkan. Iya. Nggak ada, yang ada cuma gimmick-gimmick. Ini artinya kan mau menutupin visi misi dan program-programnya yang tidak pro rakyat sebenarnya. Bung Ramses tadi kan udah menjawab bagaimana memang reformasi itu akhirnya kebebasan digunakan oleh para buzzer ya. Kemudian juga menggunakan reformasi itu sebagai gimmick-gimmick politik. Nah, ini untuk pesan dan kesan nih untuk anak muda hari ini biar ada pandangan untuk menentukan kriteria pemimpin yang ideal itu bagaimana menurut Bung Ramses? Iya, jargon-jargon lah ya, jargon-jargon yang bisa kita pakai. Ya aku masih tetap pada jargon pertama itu soal jujur ya. Iya. Pemimpin itu harus jujur. Jujur itu dasar utama. Kemudian yang dia perjuangkan adalah keadilan. Nah, pemimpin yang pro rakyat itu biasanya lebih cenderung memberi daripada menerima. Oke. Jadi dia akan memberi sebanyak-banyaknya apa yang dia punya. Jadi kalau kita belajar dari presiden di Amerika Latin misalnya, itu dia tidak mau tinggal di istana. Tidak mau tinggal di istana. Dan dia hanya punya satu mobil kue kodok itu tahun berapa, itu yang dia pakai ke kantor. Dan di kantor itu dia sebentar, lebih banyak di luar istana. Jadi di istana dia tidak pernah pakai misalnya. Terus pemimpin yang baik itu juga ya, itu salah satu indikator dia harus merakyat misalnya. Jadi nggak pernah memakai fasilitas negara. Dia meminimal mungkin fasilitas negara yang dia pakai dan dialihkan itu fasilitas itu untuk kepentingan sebaik-baiknya, kepentingan rakyat misalnya. Dengan gajinya dia akan bangun sebanyak-banyaknya fasilitas kesehatan yang gratis ya. Kalaupun murah lah, misalnya, minimal murah lah. Kalau gratis sulit paling tidak murah misalnya. Nah itu yang harus kita cari pemimpin-pemimpin gitu. Apakah itu ada? Enggak ada. Belum ada yang mau misalnya memberikan komitmen terkait dengan kepentingan rakyat kecil misalnya. Saya nggak yakin walaupun sekarang agak-agak ada yang kesana, tapi
Tapi pasti nanti akan loyo lagi itu, Betul. akan loyo lagi. Nah, tapi ya terserah, saya nggak ngajari, tidak membisiki, tidak menjorokin rakyat. Iya. Rakyat itu pintar, Betul. nggak bisa dibodoh-bodohin. Bagaimana kami mulai masuk ke tengah rakyat. Halo sedulur, kini sudah tak perlu jauh-jauh untuk mencicipi kuliner khas dari Turki. Kali ini di Banyumas sudah hadir aneka macam makanan Timur Tengah ya. Kamu bisa mencoba varian menu makanan yang otentik. Ada nasi berian, nasi goreng spesial India, canai keju dan coklat, kemudian teh Turki, teh ke Pakistan, kebab Turki. Yuk cek mensosnya di Madang Bule atau bisa pesan melalui WA di 0895 3824 1011. Woi, buruan datang, buruan. Cari wisata alam di Batu Raden? Ya, Bukit Tentong tentunya. Ini beralamatkan di Desa Karangsalam Lor, RT 1 RW 3 loh. Memiliki pesona alam yang memukau dan tidak kalah menarik dibandingkan dinasti wisata lain di Indonesia. Objek wisata alam yang dapat dikunjungi di Purwokerto mulai dari pegunungan yang menawan. Yang menarik lagi, kalian bisa menikmati pemandangan Gunung Slamet dengan lebih jelas. Camping, hunting foto, hingga piknik. Wih, jangan lupa kunjungi tempat wisata ini ya bersama teman-teman kalian. Halo guys, ada nih obat ganteng yang bakal buat kalian makin terlihat maskulin. Lihat nih proses model cukur fresh crop. Hanya ada di Maskulin Barbershop yang beralamatkan di Jalan RA Wiratmaja atau Jalan Bank nomor 24B Purwokerto Barat. Media sosialnya maskulin.barbershop. Ini hasil sesudahnya. Keren kan? Kuy, datang langsung. Maskulin Barbershop. Ya, gerakan yang lama ini sejak 83, kemudian ya tadi sudah disebutkan bagaimana kami mulai masuk ke tengah rakyat, dan setelah 96 kami bergerak di bawah tanah, tapi kami tetap memberikan pengertian pada rakyat bahwa kami tetap jalan dari bawah tanah. Kami tetap mengeluarkan statement-statement dan juga membentuk organisasi-organisasi baru yang legal agar gerakan jangan mati. Jangan mati, kami bentuk organisasi-organisasi baru, baik itu buruh, mahasiswa, segala macam yang tetap melakukan pengorganisasian dan aksi-aksi. Sebenarnya sudah ada analisa dari kami bahwa ini suatu tinggal tunggu waktunya saja. Ada yang memperkirakan 96, ada yang memperkirakan 97, ada yang memperkirakan 98. Nah, karena itu kemudian kami berpikir bahwa karena dari analisa kami dan dari statistik kami di Jakarta itu mulai atmosfer perlawanan mulai tinggi, walaupun organisasi kami diberangus dan organisasi lain dibatasi, maka kami berkesimpulan bahwa Jakarta harus menjadi prioritas. Karena itu, dengan Sandi Komando, kami minta semua anggota itu
pergi ke Jakarta. Jadi ditinggalkan semua yang di daerah. Hanya ditinggalkan, ya ada ditinggalkan beberapa kawan saja untuk mengorganisir pelarian kalau ada apa-apa. Yang kuliah juga ditinggalkan, yang kerja juga ditinggalkan. Maka masuk mereka semua ke Jakarta, ditempatkan di sekitar 92 kelurahan. Tadinya 100-an, kami tempatkan di 92 kelurahan di yang kami bilang itu rute-rute revolusioner. Titik-titik api, terutama di daerah-daerah miskin. Karena kami mengambil pelajaran 74, walaupun masanya banyak 1 juta lebih, mereka tidak memimpinnya. Bahkan pawainya pun arak-arakannya tuh ke Diponegoro, ke daerah-daerah miskin, sehingga masa tidak terpimpin. Nah, setelah ada penempatan kawan di kelurahan-kelurahan itu, kami mulai melakukan pengorasiran, selebaran. Biasanya pada waktu malam kita lihat pola-pola kampung itu, kemudian kita sebarkan selebaran, termasuk dimasukkan ke dalam ke bawah pintu rumah, semua basis. Juga yang sudah mau bergabung dengan organisasi kami kumpulkan dalam bentuk organisasi yang semi legal. 97 mulai banyak bergerak, terutama ketika pemilu. Jadi ketika mulai kelihatan efektivitas, ya semua sebetulnya pada waktu itu adalah kampanye giliran P3, ya giliran P3 di Jakarta Timur. Kami konsentrasi di Jakarta Timur, juga Jakarta Pusat. Jadi kami mau menyatukan massa dari menunggangi pemilu, mau menyatukan massa dari Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Massa itu keluar jutaan, tidak peduli dari P3, dari PDI, semua massa keluar. Kami bahkan sudah berhasil sweeping militer, sudah bisa mau bersatu. Nah, jadi mulai kelihatan ada pergantian perlawanan rakyat. Cuma 97 pada waktu itu ada kesalahan taktis sehingga kami dibokong oleh tentara dari belakang, dibokong di Matraman. Nah, cuman dari akselerasi setelah 97 itu semakin tinggi, ya sampai ke waktu itu mahasiswa belum turun, terus 97 segala macam. Cuma karena akselerasi gerakan terus meningkat, sehingga menyebabkan mahasiswa juga turun, yaitu kawan-kawan yang bergerak di mahasiswa itu mulai juga membagi selebaran, membagi sektor selatan, sektor barat, sektor timur, sektor utara, mulai, sehingga mahasiswa pun mulai bergerak turun sampai suatu jatuh. Apalagi pada saat itu ada krisis ekonomi. Atas nama keserakahan di balik sucinya yang ia sebut dengan kata-kata, aku berubah menjadi iblis di antara muka yang ia basuh dengan doa-doa.